Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun sudah berada saat ini. Saya percaya kita semua dalam sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan. Secara khusus saya mau menyapa keluarga besar GBI Kristus Gembala, baik yang di kota Malang maupun yang di kota Lawang. Senang sekali boleh menjumpai saudara melalui media online gereja yang kita kasihi ini. Saya berdoa supaya saudara semua dalam keadaan baik-baik dan dalam perlindungan yang sempurna. Amin. Nah, saudara, renungan kita pada minggu ini yaitu saya beri tema hidup dalam kemurahan Tuhan. Saudara, kalau ada yang paling kita perlukan hari-hari ini, saya percaya salah satunya ialah kemurahan Tuhan. Sebab waktu yang kita sedang alami hari-hari ini ya, setahun lebih kita sedang ada dalam situasi yang seperti sekarang ini. Banyak teori, banyak ekspektasi yang mungkin tidak tercapai atau belum terrealisasi sampai hari ini. Tapi satu hal, kita harus percaya janji Tuhan, bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Sebab itu kita perlu selalu untuk hidup dan mengalami kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saya mau ajak kita membaca dari kitab 1 Tawari pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya baca buat kita semua ya. Firman Tuhan berkata begini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Katakan amin. Wow, luar biasa cerita ini ya. Nah, saya ingat saudara, tahun 2005 majalah Time ya, Time Magazine, di dalam satu edisinya itu menceritakan satu kisah yang terjadi di negeri China, persisnya di provinsi Anhui, di satu kampung yang bernama Kampung He. Nah, 1000 lebih tahun yang lalu ya, terjadi satu peristiwa, dikatakan bahwa kampung itu mengalami satu kutukan dari seorang dukun yang terkenal pada waktu itu. Entah ada perselisihan apa di antara mereka, tapi dukun yang terkenal sakti itu dikatakan mengutuki satu-satunya mata air yang ada di Kampung He itu pada waktu itu ya, yang menjadi tempat mereka untuk mendapatkan air. Nah, by the way, Kampung He itu diberi nama Kampung He karena memang mayoritas penduduknya, bahkan mungkin pada waktu itu seluruh penduduknya itu bermarga He, makanya dikasih nama Kampung He. Nah, kutukannya berbunyi begini. Siapa yang minum air dari mata air ini hanya akan bisa punya anak satu. Dan saudara, percaya tidak percaya, ratusan tahun berlalu, kutukan itu betul-betul menjadi kenyataan ya. Bahkan 1000 tahun berlalu, kutukan itu tetap ada. Dan mungkin sampai sekarang. Tapi memang kan karena 1000 tahun berlalu, teknologi ditemukan sehingga orang bisa menemukan mata air lain, sehingga mata air yang dikutuk itu tidak dipakai lagi. Nah, tapi dari peristiwa ini kita mungkin berkata begini, wow, betapa hebatnya ya, kutukan di masa lampau bisa berdampak jauh dalam kehidupan satu kota, satu kampung, dalam kehidupan banyak generasi. Betapa hebatnya peristiwa di masa lampau, pengaruh di masa lampau berdampak jauh ke depan dalam kehidupan orang-orang di sana. Kita juga mungkin punya cerita atau mendengar kesaksian bagaimana peristiwa di masa lampau bisa memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan seseorang di masa sekarang ini. Tapi waktu kita membaca cerita Yabes ini, kita menemukan satu prinsip, satu kejadian yang berbeda, saudara. Bahwa ternyata masa lampau tidak menentukan masa depan seseorang. Saudara, Alkitab berkata bahwa
nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya karena waktu ibunya itu melahirkan dia, melahirkan dengan penuh kesakitan. Jadi mungkin mamanya nyaris mempertaruhkan nyawa untuk kelahiran Yabes ini. Makanya supaya ini anak ingat-ingat ya, jangan lupa ya, supaya juga kamu tahu balas budi ya, kamu tuh nyusahin waktu dilahirkan, dikasih nama sekalian Yabes. Karena Yabes kan bahasa Ibrani artinya sakit atau kesakitan. Jadi nama itu ya merupakan nama yang merupakan satu peringatan buat dia, sekaligus sindiran buat dia ya, akan apa yang terjadi itu. Sudah bisa bayangkan orang dengan nama seperti itu. Mungkin Yabes bertumbuh dewasa, kemudian dia kenal sama cewek. Hai cewek, namanya siapa? Kata ceweknya, oh nama saya Veronica gitu ya, atau Jessica gitu ya. Keren banget ya. Lalu kemudian ceweknya nanya, kamu namanya siapa? Nama saya Sakit. Sakit apa? Enggak, nama saya memang sakit, kata ceweknya. Jangan-jangan memang sakit beneran nih cowok ya. Saudara, tapi Yabes berdoa kepada Tuhan. Di ayat 10 dikatakan dia berseru. Dan dia justru berdoa kebalikan dari arti namanya itu. Nama yang merupakan tanda petik ya, kutukan buat dia, sindiran buat dia, ejekan buat dia. Dia rubah justru. Dia berdoa supaya Tuhan menjauhkan itu daripadanya. Dan Alkitab berkata Allah melakukannya, Allah mengabulkannya. Dan saya percaya kita juga rindu ya saudara ya. Apa yang mungkin tidak baik yang pernah kita alami atau sedang kita alami. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu yang justru kebalikannya. Tuhan justru menunjukkan kemurahannya, kebesarannya dalam kehidupan kita. Sehingga justru kita tidak mengalami ya apa yang tidak ingin kita alami, saudara. Ya, kita justru mengalami apa yang kita rindu Tuhan lakukan sebaliknya dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kita mau belajar 3 hal saya percaya menjadi alasan kenapa Yabes berani untuk berdoa seperti itu dan Tuhan mengabulkannya buat dia. Yang pertama, saudara, saya percaya kenapa Yabes punya keberanian berdoa seperti itu. Karena Yabes mengenal dengan benar siapa Allahnya. Yabes mengenal betul siapa Allah yang dia sembah. Nah, mari saya cerita dulu ya. Bapak Ibu, kitab Selalu Tawari ini kan ditulis oleh Ezra ya. Dan ditulis setelah pembuangan dari Babel. Jadi orang Israel waktu itu ya, karena kesalahan mereka ditawan oleh Raja Nebukadnezar, semua dibawa ke Babilonia ya, ke Irak sana. Tapi kemudian setelah lewat masa itu lebih dari 70 tahun mereka ada di sana, lalu Tuhan izinkan mereka untuk kembali. Di bawah pimpinan Nehemia, Ezra dan yang lain-lain mereka kembali. Tapi ternyata memang tidak banyak yang kembali ya. Ada yang mencatat cuma sekitar 50 ribuan orang yang kembali. Sementara yang dibuang lebih daripada itu. Nah, kenapa yang lain tidak kembali? Rupanya yang tidak kembali itu ialah mereka-mereka yang sudah berhasil di perantauan. Mereka sudah berhasil dalam dunia bisnis ya, bahkan dunia politik juga ya. Nah, ini yang tanda petik belum berhasil di sana, mereka ikut pulang ke kampung halaman ya. Nah, Ezra menulis kitab Tawari ini untuk apa, saudara? Kalau saudara lihat di pasal 1 dan beberapa pasal berikutnya sampai pasal 9, Ezra itu menuliskan silsilah ya, atau riwayat daripada bangsa Israel. Siapa mereka, siapa leluhur mereka. Bahkan Ezra dari Adam ya, kemudian terus Abraham, terus Yakub ya. Ezra ceritakan raja-raja Israel yang luar biasa itu sampai ibaratnya di pembuangan itu ya. Nah, apa yang Ezra sedang tunjukkan kepada bangsa Israel yang pulang waktu itu? Ezra sedang kasih tahu identitas bangsa itu. Bahwa bangsa itu adalah bangsa pilihan Allah. Umat kepunyaan Tuhan. Mereka punya Allah yang hidup, yang pernah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir di bawah pimpinan Musa. Tuhan membelah laut sehingga mereka menyeberang di laut yang kering. Tuhan memberikan tanah perjanjian yang sebenarnya sudah diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Tapi dengan kuat dan gagah dan keperkasaan Tuhan, mereka boleh merebutnya kembali.
Esra menulis tentang seorang raja yang luar biasa dipakai Tuhan, namanya Daud, yang menyatukan seluruh bangsa Israel. Bahkan bangsa yang kemarin menjajah mereka itu dulu takluk di bawah pemerintahan Daud. Esra sedang membangkitkan kembali kepercayaan diri dari orang-orang yang pulang itu. Esra sedang menumbuhkan kembali semangat mereka bahwa mereka punya Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Dan saya percaya Yabes tahu cerita itu. Lalu Yabes berpikir, kalau membelah laut aja Tuhan bisa, menyelamatkan satu bangsa aja Tuhan bisa, apalagi hanya untuk memulihkan hidup saya. Maka kemudian dia berdoa kepada Tuhan dengan doa yang penuh iman itu, saudara. Dan Tuhan suka sekali doa-doa yang penuh dengan iman. Dan dia melakukannya. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Yabes bisa beriman seperti itu dan berdoa seperti itu? Sederhana, karena Yabes sudah kenal Allahnya. Sebab itu saya percaya hari-hari ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengalami kemurahan Tuhan, kenali Allahmu, bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Saudara, walaupun kita mungkin sudah ada yang onsite, tapi sebagian besar masih online. Tapi yang tidak boleh kendor dalam hidup kita ialah pembacaan kita akan firman Tuhan. Amin. Pastikan saudara baca Alkitab tiap hari ya, supaya saudara mengenal Allahmu, saudara tahu siapa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Waktu kita kenal Allah kita, maka kita akan punya iman yang besar untuk berdoa perkara-perkara yang besar, saudara. Itu sebabnya ketika bicara soal iman, itu adalah hal yang sangat subjektif sekali. Tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Sudah, jangan iri kalau melihat orang berdoa tuh, maaf ya, wah besar sekali ya, pede banget ya. Hei, karena pasti dia punya pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Makanya dia berdoa seperti itu. Nah, kita kenapa nggak berani berdoa seperti itu? Karena mungkin kita hanya mengenal Tuhan sebatas, artinya ya dia Tuhan yang menyelamatkan kita, puji Tuhan. Itu mah udah pasti Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu bukan cuma hanya akan menyelamatkan kita nanti, tapi dalam hidup kita sekarang, dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sebab itu mari kenali Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari. Saudara, ikuti terus program-program ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita ya, yang diselenggarakan oleh jemaat induk ya, yang di Kota Malang maupun yang di Lawang, supaya kita terus mulai mengalami pertumbuhan rohani, kita boleh semakin mengenal Tuhan kita. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Ini rahasia pertama, saudara ya. Karena Yabes mengenal Allahnya, maka dia punya iman yang besar. Karena kita mengenal Tuhan kita, maka kita punya iman yang besar untuk percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua, saya percaya kenapa Yabes berani berdoa seperti itu, karena Yabes percaya bahwa masa depannya tidak ditentukan oleh masa lalunya. Ya. Nah, saudara, di ayat yang ke-10, kalau saudara baca kan, dia berdoa justru merupakan kebalikan dari apa yang dia alami di masa lalunya, ya. Dia berdoa dengan penuh keberanian dan Tuhan melakukannya buat dia, saudara. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mempunyai masa depan. Masa lalu, peristiwa masa lalu, kutukan di masa lalu tidak menentukan apa yang akan dialami nanti. Yang menentukan masa depan bukan masa lalu, bukan pikiran kita, bukan yaitu perkataan orang, ramalan orang, apalagi kutukan orang. Tapi yang menentukan masa depan kita ialah janji Tuhan, perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, ya, kuasa Tuhan. Itu yang menentukan masa depan saya dan saudara. Dan Alkitab kaya dengan cerita-cerita seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang yang punya masa lalu yang kelam, yang kurang baik, tapi waktu mereka berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubah hidupnya, bahkan mengubah masa depannya. Satu contoh yang paling sering mungkin kita dengar, kita baca, itu seperti apa yang tertulis di Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Sudah pasti familiar dengan cerita itu ya. Bagaimana Tuhan itu menyembuhkan dan memulihkan seorang pengemis buta
yang bernama Bartimeus. Ya, Tuhan melakukan mujizat kesembuhan kepada Bartimeus itu ketika dia melewati satu kota namanya kota Yeriko. Sekali lagi Yesus ke kota Yeriko cuma satu kali dalam hidupnya ya. Waktu dia mau melakukan perjalanan terakhir ke Yerusalem, dia mengambil rute yang berbeda, ya, yaitu dia turun ke Yeriko, ya. Nah, kenapa orang dari Galilea kalau mau ke Yerusalem selalu mengambil jalan yang lain, tidak akan mengambil jalur ke Yeriko dulu baru ke Yerusalem? Karena dari Yeriko ke Yerusalem itu kan yang jalannya menanjak dan akan mengalami dan akan melewati satu lembah yang disebut lembah kekelaman. Nah, di situ banyak sekali ya orang-orang jahat, perampok-perampok yang tinggal di daerah itu, saudara. Tapi Yesus memilih untuk yang terakhir ini ke kota Yeriko karena rupanya dia akan berperkara dengan dua orang ini. Yang pertama, waktu dia masuk, dia ketemu Zakheus, dan sudah tahu Tuhan melawat Zakheus sehingga dia bertobat, keluarga diselamatkan. Bahkan pertobatannya Zakheus itu membawa dampak yang besar ya. Bagaimana dia berjanji untuk mengembalikan semua yang dia dapat dengan cara yang tidak benar. Bahkan separuh hartanya dia akan bagikan buat orang yang membutuhkan. Luar biasa. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mau keluar, ya, dia diiringi oleh banyak orang yang mengikut dia ya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada orang yang berteriak, "Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Yesus anak Daud," ya. Bartimeus berseru supaya Tuhan yaitu mendengar dia dan melawat dia, saudara. Sehingga kemudian Yesus berhenti dan memanggil orang yang buta ini dan bertanya, "Apa yang kamu perlukan?" Bartimeus berkata, yaitu supaya Tuhan membuat dia bisa melihat, saudara. Dan Tuhan melakukannya. Maka sejak itu hidup Bartimeus berubah. Dia tidak jadi pengemis lagi. Dia mengalami satu kehidupan yang baru, di mana dia bisa melihat, bahkan dia pergi mengikut Yesus, saudara. Pertanyaannya, kenapa cuma Bartimeus yang disembuhkan Tuhan di kota Yeriko itu? Memangnya yang sakit, yang butuh pertolongan, butuh mujizat Tuhan, kuasa Tuhan cuma Bartimeus? Apa yang sakit cuma dia? No way, pasti ada banyak orang sakit di kota itu. Ada banyak orang susah di kota itu. Tapi kenapa cuma Bartimeus yang ditolong Tuhan? Rahasianya sederhana. Karena Bartimeus berseru kepada Tuhan. Bartimeus berdoa kepada Tuhan, ya kan? Kalau waktu itu kan Bartimeus berseru karena dia ada di situ. Tapi kalau sekarang kita berarti berseru dalam arti kita berdoa. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, maka Allah kita adalah Allah yang mengabulkan doa orang yang percaya kepadanya. Kita mesti percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bahwa masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Karena masa depan kita ditentukan oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Seorang penulis buku-buku Perjanjian Lama bernama J. Wesley Brill, dia berkata begini, kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Karena dia bilang, karena dengan doa kita sedang menggerakkan tangan Allah yang menggerakkan dunia. Saya ulangi, dengan doa kita sedang menggerakkan tangan Allah yang menggerakkan dunia. Tuhan yang selalu melakukan perkara-perkara yang luar biasa, ya, di alam semesta ini, di dunia ini. Tapi Tuhan bergerak sejauh apa yang kita doakan. Untuk yang di luar kita, Tuhan tentu bekerja, ya, dengan caranya. Tapi untuk keperluan kita, Tuhan minta kita berdoa. Karena Dia berfirman, minta maka kamu akan diberi, cari kamu akan dapat, ketok maka pintu akan dibukakan. Jadi tetap Tuhan sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tapi bagian kita ialah minta. Minta dalam doa, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Dia Allah yang sanggup mengabulkan doa-doa kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-9, ya, kalimat pertama dikatakan, Yabes lebih dimuliakan
daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan dari yang lain, saudara. Pertanyaannya, kenapa Yabes dimuliakan lebih dari yang lain? Kenapa Tuhan memuliakan Yabes lebih dari yang lain? Nah, ini yang ketiga yang saya percaya kita mesti sadari juga. Kenapa Tuhan memuliakan Yabes dan tidak memuliakan yang lain? Sederhana, karena pasti Yabes hidupnya memuliakan Tuhan. Amin. Ya, Yabes tahu persis hukum tabur tuai. Apa yang dia lakukan, dia pasti akan tuai. Dia tahu persis kalau dia hidup memuliakan Tuhan, maka Tuhan pasti memuliakan dia. Kalau dia hidup mengasihi Tuhan, maka kuasa Tuhan, ya, perkenanan Tuhan pasti akan turun atas hidupnya, saudara. Dan ini juga yang kita mesti mengerti, ya. Kita mesti percaya bahwa pada waktu kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita juga akan mengalami, ya, yang sebaliknya daripada Tuhan. Tuhan juga pasti akan memuliakan kita. Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau saudara hidupnya tidak memuliakan Dia, sudah hidup jauh dari Tuhan, sudah hidup melakukan apa yang Tuhan tidak suka, ya, yang tidak memuliakan Dia, saya percaya, jangankan berdoa, ketemu Tuhan aja mungkin takut kali, ya. Karena kita sadar, aduh, kita sedang jauh dari Tuhan, ya. Ada perasaan di dalam hati nurani kita yang menuduh kita, saudara, ya. Tapi kalau kita tahu hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita hidup mengasihi Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, ya, dengan apa yang Tuhan percayakan, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, maka saya percaya kita juga tidak akan pernah takut untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Kita tidak malu untuk datang kepada Tuhan, karena kita tahu hidup kita mengasihi Dia dan memuliakan Dia. Sebab itu, mari hiduplah memuliakan Tuhan. Hari-hari ini, muliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Harta kita, pelayanan kita, ya, apapun yang kita bisa lakukan. Maka percayalah, Tuhan itu tidak suka berhutang. Dia pasti akan menggantinya berlipat kali ganda dalam hidup saya dan saudara. Saya tutup dengan kisah ini. Keluaran pasal 33 ayat 15-17. Saudara, Keluaran pasal yang ke-33 ayat 15-17, perikopnya berjudul yaitu Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ini peristiwa waktu Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, dan dia melihat, waduh, ternyata tak gampang memimpin bangsa Israel yang mungkin jumlahnya waktu 2 juta orang. Dan maaf, ya, sudah kan tahu ceritanya, ternyata mereka juga keras kepala semuanya, ya, ngomong selalu nyakitin Tuhan. Kata Musa, tidak sanggup nih. Dia perlu kemurahan Tuhan, ya, dia perlu penyertaan Tuhan. Makanya dia berdoa sama Tuhan. Doanya itu ditulis di ayat yang ke-15, 16, dan 17. Saya baca buat saudara. Firman Tuhan berkata begini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ayat yang ke-17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Saudara, Musa berdoa sama Tuhan seperti ini. Tuhan, aku gak mau jalan. Apa yang membedakan aku dengan bangsa-bangsa lain? Kecuali aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Aku minta kasih karuniamu, ya Tuhan. Kata Tuhan, karena kamu yang minta, aku beri kasih karunia. Saudara, kasih karunia itu kan dalam bahasa Ibrani dipakai kata Hanan, ya. Hanan itu punya 3 arti sebenarnya. Yang pertama, kasih karunia atau grace, ya, anugerah, rahmat. Tapi yang kedua, Hanan ialah belas kasihan, ya, mercy. Makanya sudah pernah baca ada ayat yang berkata,
Mari hampiri tahta kasih karunia dan terima kasih karunia. Bahasa Inggrisnya come to the mercy seat and receive mercy, ya, belas kasihan. Tapi yang ketiga, Hanan, itu mirip bahasa Indonesia, cuma beda huruf depannya aja. Kalau orang Israel bilang Hanan, kita bilang Kenan, ya, mirip bunyinya ya, tapi artinya sama. Perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, favor. Nah itu yang Musa minta sama Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup, tidak kuat, kecuali aku dapat perkenananmu, kemurahanmu, kasih karuniamu, dan belas kasihanmu. Nah, Tuhan berkata, karena kamu berdoa, minta aku beri. Hari ini saya mengajak kita semua untuk selalu berdoa, minta kemurahan Tuhan, minta perkenanan Tuhan, minta belas kasihan dan kasih karunia daripada Tuhan untuk kita melewati hari-hari ini dan keluar sebagai pemenang. Alkitab berkata, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi Tuhan punya rahmat, punya anugerah, punya kemurahan yang selalu baru setiap pagi. Maukah saudara menerimanya? Sebab itu mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini kita datang sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh ada di hadirat-Mu, menikmati pujian dan penyembahan, menikmati yaitu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menaungi hidup kami. Tangan-Mu senantiasa terbuka dan memeluk setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mengangkat tangan kami mohon anugerah-Mu, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu turun atas hidup kami semua. Perkenanan Tuhan yang memampukan kami untuk melewati setiap tantangan dan persoalan dan keluar sebagai pemenang, itu boleh Kau nyatakan setiap hari dalam kehidupan kami, hari demi hari, waktu demi waktu. Karena kami percaya cuma Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati gereja kami ya Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati keluarga besar gereja kami, seluruh jemaat kami juga handai tolan sekeluarga, semua adalah perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menerima jawaban yang daripada-Mu. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali datang untuk menghampiri tata kasih karunia Allah. Kita percaya pada pagi ini Tuhan memberkati kita. Jadikan kita kepala bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan oleh kita selalu berhasil. Wajah Bapa menyinari engkau, memberkati engkau. Keluar masuk rumah diberkati. Keluar masuk kantor pekerjaan kami diberkati. Wajah Bapa menyinari dan memberkati kita semuanya, diberkati. Seluruh kehidupan kami diberkati. Kami serahkan seluruh langkah-langkah kami oleh kasih karunia Allah. Kami sudah diberkati. Haleluya, haleluya, amin.